Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudhihu lana ma nashkala hatta yufama annaka tata'alamu wa la a'lamu innaka anta alamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nurul mudhibil nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'a ilmullah. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير بتلك وجه مرضاته وقرب وثوابه. Melanjutkan latihan kita pada sesi Zoom sebelumnya, yaitu terkait dengan tanda-tanda rofa serta latihan di grup WA kemarin. Kita akan bahas dari apa yang sudah dikerjakan oleh ashab peserta AAM 16, yaitu terkait yang pertama tanda i'rab rofa. Yang pertama yaitu dhamma. I'rab rofa tandanya ada dhamma, ada alif, wawu, dan nun. Nah, kita mulai dari dhamma dulu. Secara screen-nya sudah bisa dilihat ya ini ya. Bisa, bisa. Bisa. Nah ini. Yang pertama adalah dhamma. Tanda rofa menggunakan dhamma pada lafadz yang tercetak tebal. Nah, ini alasannya apa? Apakah karena dia isim mufrad atau jamak taksir, jamak muannas salim, atau karena fi'il mudhari? Kalau isim mufrad itu berarti isim atau kata benda yang tunggal. Kalau jamak taksir itu bentuk pluralnya atau tiga dan seterusnya, tapi tidak beraturan. Kalau jamak muannas salim ini bentuk jamak untuk muannas atau perempuan. Tiga atau lebih kata benda isim yang muannas itu namanya jamak muannas salim. Ini jamak yang beraturan dengan menambahkan alif dan tak di belakangnya. Kalau fi'il mudhari itu berarti kata kerja bentuk sedang. Kalau kata kerja bentuk lampau itu fi'il madhi namanya. Kalau saya lihat jawabannya bermacam-macam ya di grup WA ini. Jawabannya bermacam-macam. Nah, supaya lebih jelasnya kita coba analisis bersama-sama, kita jawab bersama-sama. Ini yang nomor satu seperti kemarin. Dhahaba al-waladu ilal madrasati. Dhahaba telah pergi, siapa al-waladu anak itu, ilal madrasati ke sekolah. Yang bercetak tebal al-waladu. Ini rofa. Tandanya rofa adalah dengan domah. Tanda rofanya dengan domah. Alasannya karena lafadz ini berupa isim apa? Apa jawabannya? Silakan antum coba untuk menjawab. Isim mufrad ya Ustaz. Isim mufrad ya, al-waladu anak satu ya. Nah, ini isim mufrad. Al-waladu diingat-ingat ini adalah isim mufrad, isim yang bentuk tunggal. Kalau dua anak, waladani atau waladaini, itu kalau bentuk tasniahnya atau bermakna gandanya. Nah, ini bentuk mufradnya. Kalau bentuk jamaknya ini kebetulan jamaknya adalah jamak taksir al-waladu, yaitu al-auladu. Nah, nanti dicontoh di bawahnya itu kayaknya ada ini. Al-auladu. Jadi al-waladu, waladani atau walada ini. Kemudian bentuk jamaknya auladu. Ini ya waladani. Nah, saya tuliskan aja biar waladani atau waladaini, ini bentuk tasniahnya ini ya.
Kemudian kalau bentuk jamaknya, kebetulan ini adalah jamaknya adalah jamak taksir. Jamaknya tidak beraturan, yaitu al-auladu, sehingga harus dihafalkan ini ya. Tidak bisa dibuat sendiri, al-auladu. Jadi al-waladu ini isim mufrad, tasniahnya waladani atau waladaini, kemudian jamaknya adalah jamak taksir al-auladu. Jadi jawabannya al-waladu adalah al-waladu ini lafadznya rofa, tanda rofanya doma. Kenapa doma? Karena berupa isim mufrad. Itu dulu. Kemudian yang nomor 2, nama atiflu. Nama telah tidur, siapa atiflu? Bayi itu. Atiflu di sini rofa, rofanya tanda rofanya dengan doma karena berupa isim apa di sini? Nama atiflu. Isim Silakan. mufrad juga ya. Isim mufrad juga ya, atiflu. Atiflu ini bayi satu, kalau dua berarti ya ini tinggal menambahkan alif nun atau ya nun. Tiflani, tiflaini gitu. Kalau bentuk jamaknya ini al atfalu. Nah, al atfalu. Al atfal. Nah, ini juga dihafalkan berarti. Kebetulan atiflu ini bentuk jamaknya juga jamak taksir. Atiflu jamaknya adalah jamak taksir al-atfalu. Mungkin kita pernah mendengar RA Raudatul Atfal, Taman Kanak-kanak. Nah, itu dari bentuk mufrad tiflu ini. Kemudian yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Muhammadun tanda rofaknya domah karena ini berupa isim apa ini? Silakan dijawab. Isim mufrad juga. Isim mufrad juga ini ya. Isim Isim alam. mufrad juga. Ya, Isim mufrad jenisnya adalah isim mufrad masuk isim tunggal. Dan juga dari sisi lain ini juga berupa isim alam. Isim alam itu adalah nama orang. Muhammadun. Yaqra'u sedang membaca. Siapa Muhammadun? Muhammad al-Qur'ana al-Qur'an. Nah, Muhammad ini adalah isim mufrad. Tanda rofanya dhamma karena ini adalah isim mufrad. Kalau Muhammadnya ada dua, tinggal menambahkan alif nun. Muhammadani, Muhammadaini. Kalau Muhammadnya ada 3 atau lebih, tinggal menambahkan. Kalau ini kebetulan jamaknya jamak mudzakkar salim, bukan jamak taksir. Jadi Muhammadun ini jamaknya adalah Muhammaduna atau Muhammadina. Nah, Muhammaduna sama Muhammadina. Jamak mudzakkar salim itu tinggal menambahkan wawu nun atau ya nun. Hati-hati ya. Isim tasniyah, bentuk tasniyah waladain ini juga tambahnya ya nun. Cuma sebelum ya harokatnya fathah. Kalau jamaknya jamak mudzakkar salim ini sebelum ya itu kasroh. Muhammaduna, Muhammadina. Mungkin yang sedang membaca itu namanya semuanya Muhammad. Maka yaqra'u Muhammaduna al-Qur'ana. Nah itu. Tapi karena ini isim mufrad, maka tanda rofanya menggunakan dhammah. Sekarang yang D, yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana, masih sama, cuma yang dianalisis adalah lafadz yaqra'u. Nah ini dhammah juga, huruf akhir berharokat dhammah. Kenapa dia dhammah? Tanda rofanya dhammah. Kenapa? Alasannya kenapa? Berupa apa? ini Pak fiil ya. Fi'il, ya betul fi'il. Fi'il apa ini? Fiil mudhari. Fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Nah, yaqra ini fi'il mudhari dari ini qara'a. Fi'il madinya qara'a, telah membaca, yaqra'u sedang membaca. Nah, kenapa fi'il mudhari di sini dhammah? Karena tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Dia murni, Mas Yan.
belum ada tambahannya sama sekali, di belakangnya nggak ada, di depannya juga nggak ada. Nah, nanti setelah i'rab rofa itu ada tambahannya ya. Atau nanti di akhir itu ada tambahannya. Nah, ini yaqra'u ini kebetulan fi'il mudhari kok kebetulannya. Ini bentuknya adalah fi'il yang tidak bertemu dengan apa-apa dan juga tidak ada faktor lain yang mempengaruhinya di lafaz sebelum yaqra'u. Nah, faktor apa saja nanti yang mempengaruhi nanti di bab setelah ini ada. Nah, jadi kok ada fi'il mudhari masih murni, berarti dia dhammah, tanda rofaknya. Karena nanti bisa saja harokat akhirnya bisa saja berupa fathah, yaqro'a, bisa saja berupa sukun. Nah, nanti tergantung dari amil atau faktor yang mempengaruhinya. Nah, ini kebetulan kan masih kosong ini ya, nggak ada tambahnya sama sekali, maka dia pakai dhammah. Ya, mungkin sampai di sini dulu isim mufrad. Ini tadi isim mufrad semua, kemudian fi'il mudhari ini. Mungkin ada pertanyaan dulu mungkin. Pak Kurniadi, Pak Dedi, Bu Ina mungkin. Kalau saya nanyanya masalah yaqra'u Muhammadun Quran, ya kan? Ya, Tapi terjemahnya itu Muhammad membaca Al-Quran. Ya, ya, bagaimana ya. ya untuk bisa kita memposisikan Muhammad di depan dalam terjemah itu, karena di situ kan yaqra'u dulu baru Muhammad gitu kan. Jadi dari si terjemahnya ya Pak Dedi ya. Iya, iya. Karena Eh, lafadznya kan yaqra'u Muhammadun Qur'ana gitu kan. ya, ya, Tapi terjemahnya itu Muhammad membaca Al-Qur'an. Artinya bolak-baliknya itu bolak-baliknya ya. Oke. Dalam kalimat bahasa Arab itu akan kita jumpai dan itu banyak sekali, yaitu kalimat yang didahului oleh kata kerja atau fiil. Sehingga lafadznya berupa seperti yaqra'u di depan kemudian baru Muhammadun. Nah, ini namanya kalimat jumlah fi'liyah, yaitu terdiri dari fi'il kata kerja, fa'il pelakunya. Jadi predikat dulu baru subjek. Kalau kita terjemahkan per lafadz, tetap yaqra'u kita terjemahkan yaqra'u sedang membaca, siapa Muhammadun Muhammad Al-Qur'ana pada Al-Qur'an. Itu kalau kita terjemahkan per lafadz. Tapi ketika kita hadirkan terjemahan secara komplit, terjemahan langsung secara bahasa Indonesia, maka tetap kita yang di depan adalah Muhammadnya. Karena itu sesuai kaidah yang ada dalam bahasa Indonesia. Nah, sehingga di sini kita tahu bahwasanya ketika kita membaca terjemahan, Al-Quran terjemahan misalnya, maka nanti tidak bisa mewakili 100% dari terjemahan kalau kita memahami ayat itu sendiri dengan ilmu nahwu sorofnya. Nah, ketika kita temukan terjemahan, nanti tetap yang namanya subjek itu ketika di bahasa Indonesia kan di depan. Nah, maka aturannya atau memang mayoritas seperti itu ya, subjeknya tetap di depan. Karena ketika kita membaca terjemahan, kemudian kita sampaikan kepada orang lain, mungkin orang lain atau mungkin anak-anak misalnya, itu sulit untuk memahami. Nah, jadi ketika kita terjemahkan ke bentuk kalimat yang berbahasa Indonesia utuh, tetap subjeknya kita taruh di depan. Itu Pak Dedi. Nah, di sini membuktikan nanti ketika kita membaca Al-Quran, kita bandingkan dengan terjemahan. Nah, itu nanti ketika kita membaca terjemahan saja, itu sangat sudah mewakili tapi tidak bisa 100% ya. Sehingga untuk menambahkan tadabbur pemahaman Al-Quran, ayat-ayat atau hadis itu perlu memang tetap pemahaman dari pemahaman teks bahasa Arabnya. Untuk terjemahan itu sekedar untuk membantu saja, untuk membantu. Sehingga harapannya melalui seperti kelas seperti ini, ketika kita membaca teks-teks bahasa Arab, apalagi Al-Quran hadis, kita lebih bisa untuk mentadaburinya. Itu. Kalau terjemahan kita pakai untuk membantu arti perlafadznya. Ya, seperti itu. Untuk pemahaman alangkah baiknya kita tetap memahami dari
teks bahasa Arabnya. Itu Pak Dedi. Nah, jadi nanti ada juga isimnya yang di depan juga ada. Misalnya Muhammadun yaqra'u al-Qur'ana, misalnya gitu ya. Cuma kalau bentuknya seperti itu kadang-kadang kalau depannya isim itu tidak sebanyak seperti kalau apa itu? Ini kan apa itu? Predikatnya fi'il gitu ya. Predikatnya fi'il. Biasanya kalau predikatnya berupa fi'il itu yang paling banyak predikatnya di depan. Tapi kalau predikatnya berupa isim itu depannya juga isim. Namanya jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah itu kalimat yang terdiri dari isim dan isim atau isim dan fi'il yang berupa jumlah. Nanti ada bab sendiri ini ya. Nah, jadi kalimat bahasa Arab itu ada dua macam. Ada yang terdiri dari fi'il dan fa'il, kata kerja dan pelaku. Ada yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada itu isim. Di depannya isim kata benda. Seperti Muhammadun ditaruh depan, itu jumlahnya namanya ismiyah. Muhammadun yaqra'u gitu ya. Kalau yang depan itu isim, maka namanya jumlah ismiyah. Kalau yaqra'u fi'ilnya di depan, ini berarti namanya jumlah fi'liyah. Contohnya di mana ya? Seperti ini. Al-ustadzatu sobiratu. Ini jumlahnya ismiyah. Depannya isim. Ustadzah, ustadzah itu sobiratun orang-orang yang sabar. Kalau lainnya ini semuanya jumlah fi'liyah. Dhahaba al-waladu. Fi'il dulu baru fa'il. Nama tidur. Atiflu. Gitu ya. Ini adik saya pulang kampung. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini contoh yang jumlahnya fi'liyah. Depannya adalah fi'il. Nah, walaupun fi'ilnya ada di depan, kita terjemahnya tetap subjeknya atau pelakunya ada di depan. Karena menyesuaikan dengan kalimat di dalam bahasa Indonesia. Agar mudah dipahami. Kalau kita artikan kata kerjanya dulu agak aneh memang di dalam bahasa Indonesia ya. Misalnya, dhahaba al-waladu ilal madrasah. Pergi anak itu ke sekolah. Tidur bayi itu gitu ya. Nah, sehingga agak aneh gitu. Laiba bermain ini ya. Atulabu murid-murid wal aulatu dan anak-anak fil maidani di lapangan. Nah, kalau kita terjemahkan bermain dulu, bermain murid-murid itu dan anak-anak di lapangan. Ya, memang itu susunan bahasa Arab seperti itu, tapi kita terjemahkan bahasa Indonesianya yang enak itu subjeknya ada di depan. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Kita mau terjemahkan membaca dulu terus Muhammad kemudian Al-Quran juga nggak apa-apa. Cuma kalau mengikuti aturan yang di dalam bahasa Indonesia dan mudah dipahami oleh kita sebagai orang Indonesia, subjeknya kita taruh di depan. Bagaimana Pak Dedi Saya atau nanya, yang lain? Ya saya silakan. heran. Itu yang B itu kan nama. Itu Ya. kata dasarnya naum ya Ustaz ya. Kenapa dia dipakainya nama bukan naum gitu? Nama ini kata kerja, fi'il madi. Nah, nama itu fi'il madi. Nama Telah yanamu, gitu ya. telah tutur. Itu kali Kemudian Ustadz, naum. kalau lagi adzan as-sholatu khairum minan naum itu tidur. Ya ya. Oh itu ya. Nah, nama di sini adalah kata kerja. Nama telah tidur gitu ya. Tapi kalau naum itu isimnya, naum tidurnya. Seperti sholat itu lebih baik daripada tidur. Nah, itu kan isim ya, kata benda ya. Berhenti, dia tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang telah dikerjakan atau sedang dikerjakan. Kalau kita pakai naum, nanti artinya jadi gini. Naumut tifli, tidurnya bayi. Tidurnya anak kecil. Nah, gitu. Tapi kalau kita pakai nama yang fi'il mati artinya menjadi nama telah tidur atiflu bayi itu. Atau kalau kita pakai fi'il mudhari'nya yanamu ini, yanamu sedang tidur, siapa atiflu anak kecil itu. Tapi kalau kita pakai naumnya jadinya naumut tifli, tidurnya anak kecil itu.
Nah, itu bukan pekerjaan yang sedang dilakukan atau telah dilakukan, bukan, tapi apa istilahnya ya? Kepemilikan jadi. Nggak jadi kepemilikan di sini kalau di sini. Jadi yang naum itu namanya isim masdar atau kata benda yang sebagai dasar. Seperti kemarin saya jelaskan terkait dengan fiil, contohnya yang mudah itu ini akala, yakulu, kemudian aklan. Nah, akala telah makan, yakulu sedang makan, aklan makan. Misalnya akala Muhammadun ar-Ruzza. Akala telah makan Muhammadun Muhammad ar-Ruzza nasi. Kalau makanlah, Kalau makanlah bahasa Arabnya itu kul. Nah, kul itu makanlah. Seperti koro'a. Ini koro'a yaqra'u. Ini masdarnya, isim masdarnya adalah kiroatan. Nah, kalau ini mudah ini karena masdarnya ini artinya bacaan. Nah, tapi kalau yang makan itu kan bahasa Indonesia dasarnya itu kan ya makan, tetap makanan. Kalau kalau koro'a, kalau uklun ada nggak? uklun tidak ada. Akala yakulu aklan. Kalau uklun tidak ada. Aklan tadi apa artinya Ustaz? Makan saja. Tidak ada kaitannya dengan waktu atau sedang, akan, telah, itu enggak ada. Jadi misalnya aklan itu kita pakai gini. Gini. Al-aklu, makan itu. Al-aklu, makan itu muhtajun lil hayati. Nah, al-aklu salah. Al nah, al-aklu, al-aklu ini dari aklan ini ya. Di aklan ini kan harokatnya fathah, ditanwin memang karena tidak ada alif lamnya. Nah, ini diharokatin doma karena dia rofa. Nah, ini isim mufrad ini ya. Dia dari sisi adalah isim mufrad tunggal, dari sisi yang lain dia adalah bentuknya isim masdar. Makan itu muhtajun, dibutuhkan lil hayati, untuk kehidupan. Nah, di sini kan bukan pekerjaan orang yang telah makan atau sedang makan atau akan makan. Tapi di sini adalah bentuk kata bendanya atau kata dasarnya. Nah, seperti kiroatan misalnya. Kiroatul Quran atau kiroatuka jayidatun. Kiroatuka, bacaanmu, wahai Muhammad, jayidatun, bagus. Nah, bacaanmu berarti bukan Muhammad telah membaca, sedang membaca, atau akan membacakan, bukan. Karena kalau ada keterangan waktunya itu adalah fi'il atau kata kerja. Seperti ini yakro'u, ini mengandung arti sedang membaca. Kalau koro'a berarti telah membaca. Kalau kiro'atan, kiro'atun, al-kiro'ah itu bacaan. Musabakoh tilawah, musabakoh kiro'atil. Seni baca Al-Quran. Apa itu bahasa Arabnya? Nah, seni baca apa ya? Kiro'ah. Ya, kiro'atul Quran, bacaan Al-Quran. Berarti di situ bacaan itu bukan pekerjaan yang sedang dilakukan, tapi kata dasarnya. Nah, kata dasar itu masuk kepada isim. Bagaimana? Apakah Iya, Ustaz. ada pencerahan? Iya. Ustadz, Ya, kalau di WA grup itu kan kata tebal ya. Di ya saya kata itu, tebal. iya. Di saya WA-nya itu nggak ada yang tebal, nggak ada yang Oh, tipis. enggak ada. Kalau di sini kan kelihatan tuh ya.
Ya, ya. Waladu itu kan waladunya tebal, terus Muhammadun juga tebal. Kalau di WA itu saya rata itu tulisannya. Semuanya sama saja. Iya, nggak Bagaimana? terlihat tebal Gak terlihat pendek. tebal tandanya. Iya. Atau mungkin yang peserta Yang yang lain lain juga seperti itu. Enggak, kalau punya saya kelihatan Ustaz tebalnya mana gitu. Kelihatan. Atau mungkin WA-nya belum diupdate Pak Didi mungkin. oh, kalau itu sih otomatis ya. Atau nanti apa ya tandanya selain tebal itu apa ya? Garis mungkin Ustaz. Garis Garis Garis, bawah bawah. mungkin. Iya, garis garis bawah bawah. atau tercetak miring itu juga bisa. Iya. Ya, tercetak miring. Coba nanti saya ganti lagi. Nah, ternyata tidak terbaca tebal ya. Makanya jawabannya macam-macam. Jawabannya. Kalau di sini memang atau nanti ketika soalnya seperti itu mungkin ada yang tidak tercetak tebal, saya kirimkan juga lafadznya yang seperti ini bentuk apa ini bentuk bukan berupa pollingnya. Saya ketik seperti ini dulu karena kalau langsung polling kelamaan. Jadi memberikan harokat pakai WA itu terlalu lama. Kalau ini kan pakai laptop, pakai keyboard itu cepat. Ya, kita lanjutkan. Yang nomor ini ya, al ustadzatu sobirotun. Nah, di sini ustadzatu, ustadzah berarti banyak. Itu sobirotun orang-orang penyabar. Kalau kita artikan bahasa Indonesianya, ustadzah itu penyabar. Atau ustadzah itu orang yang sabar. Nah, ini rofa, dua-duanya rofa ini ya sebenarnya. Kalaupun yang saya cetak tebal itu yang ustadzah saja, tapi ini sebenarnya sama bentuknya. Ini tanda rofanya menggunakan domah. Nah, ini alasannya kenapa dia tanda rofanya menggunakan domah? Itu Jawabannya yang mana? jamak muannas salim. Ustaz. Nah, ini adalah jamak mu'annas salim. Nah, jamak mu'annas salim itu berarti dari isim mufrad yang mu'annas, isim tunggal yang mu'annas. Nah, ustadzah itu isim mufradnya adalah al-ustadzatu. Nah, al-ustadzah ini mufradnya. Kemudian kalau sobirotun itu bentuk mufradnya sobirotun. Kalau dirubah ke bentuk jamaknya, maka jamaknya mu'annas salim. Setelah zal tambah alif. Taknya bukan bulat lagi tapi mabsutoh memanjang. Sobirotun juga seperti itu. Setelah ro ditambahkan alif. Kemudian taknya itu bukan yang bulat tapi memanjang. Nah, ini namanya jamak mu'annas salim. Nah, ketika dia rofa, tanda rofanya adalah dhammah. Tanda rofanya adalah dhammah. Kita belum membahas apa itu namanya. Ini rofa apa nasab apa jar belum ya. Ini masih apa itu namanya. Pagi tadi misalnya masih saya share yang babnya itu adalah isimnya apa saja gitu kan. Nah, nanti besok insya Allah sudah masuk ke bab yang kaitannya dengan sebabnya ini rofa, sebabnya ini nasab, karena jadi apa itu baru kita bahas di pertemuan selanjutnya. Biar tidak banyak tumpang tindih materinya. Sedikit-sedikit. Nomor F. Laiba atulabu wal auladu fil maidani. Laiba telah bermain, atulabu murid-murid, wal auladu dan anak-anak fil maidani di lapangan. Nah, ini atulabu dia rofa, tanda rofanya domah. Alasannya karena dia berupa isim apa? Jamak muzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim itu seperti Muhammad ini ditambah wawun nun sama ya nun. Nah, ini kan tidak ada ini kan. Berarti jamak apa ini? Taksir ya. Ya, Eh, jamak taksir. Nah, jadi ini bentuknya tidak beraturan ini ya. Jadi atulab itu adalah bentuk jamak taksir dari
at-tolibu. Tolib itu satu murid, kalau atulab murid-murid. Nah, at-tolib satu murid laki-laki. Di jamak taksir. Jadi bentuk jamaknya at-tolib bukan at-tolibuna, bukan. Tapi at-tullabu. Bentuk jamaknya, jadi diingat-ingat ada beberapa isim itu walaupun dia itu benda yang berakal, orang, itu ada yang bentuk jamaknya adalah jamak taksir, ada yang jamak mu'annas salim. Kalau dia mu'annas, ada yang jamak mudzakkar salim kalau mudzakkar. Nah, yang paling mudah itu adalah dengan kita sering mendapati kalimat bahasa Arab, kosakatanya kita temukan, kemudian kita cari di kamus ternyata tidak ada bentuk jamaknya, berarti jamaknya kalau nggak mudzakkar salim ya mu'annas salim. Tapi kalau di kamus kok disebutkan at-tolib, terus ada huruf jim di depannya gini ya, kecil gitu ya. Huruf jim kecil gitu, terus kemudian di sampingnya ada kata-kata atulabu, nah ini berarti jamaknya jamak taksir. Tapi ketika kita cari di kamus at-tolib tidak ada jimnya, nah itu berarti jamaknya adalah jamak mudzakkar salim, atau kalau ini mu'annas berarti jamaknya adalah mu'annas, jamak mu'annas salim. Ya, nanti kita akan banyak temukan jamak-jamak ya. Yang G, laiba atulabu wal auladu fil maidani. Kenapa al auladu ini rofaknya menggunakan dhammah? Alasnya karena isim apa ini? Al auladu. Tadi sudah isim apa? Jamak apa tadi ya? Jamak mudzakkar. Oh, sama itu. Apa tadi? Taksir ya, Ustaz? Jamak taksir. Ya, jamak taksir. Taksir itu artinya kalau mudahnya itu jamak yang tidak beraturan. Gitu ya. Jadi al waladu bukan waladuna, bukan waladina, tapi al auladu. Nah, berarti jamaknya jamak taksir. Jamak taksir itu ada banyak ya. Dulu ada teman pondok itu setiap kali pelajaran ngaji, ketika mendapatkan kosakata kok jamaknya jamak taksir, itu dicatat sama beliaunya, kakak kelas. Kemudian setelah terkumpul banyak dicetak. Nah, Ini ternyata sampingan. laris, ternyata laris. Nah, cuma saya belum belum pernah beli kitabnya ya. Dan saya nggak tahu di pondok masih ada apa tidak karena dulu masih fotokopian. Jadi ada salah satu santri itu kreatif, beliaunya itu ketika ngaji itu ada isim mufrad begitu, dicari bentuk jamaknya kayak seperti ini, ketika di kamus ternyata jamaknya jamak taksir, dicatat sama beliau. Nah, kemudian ada yang banyak beli untuk dihafalkan. Kalau bahasa Inggris kayaknya tidak terlalu banyak jamak taksir itu ya. Apa ya bentuk bahasa Inggrisnya itu ya? Namanya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab banyak sekali jamak taksir itu. Bahasa Inggris kayaknya lebih banyaknya kata kerja yang tidak beraturan yang susah. Oh ya, kata kerja yang tidak beraturan itu kalau di bahasa Inggris. Kita lanjutkan. Yang H. Saat tubuh saya akan menulis risalatan sebuah surat. Nah, saat tubuh ini kenapa tanda rofanya adalah domah? Alasannya karena berupa apa ini? Saat tubuh. Fa'il. Fa'il atau apa? Tubuh saya akan Fi'il atau anu fa'il? fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Kata kerja bentuk sedang. Ini fi'il madinya adalah kataba. Nah, kataba. Kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Kataba itu untuk huwa. Ya. Kataba itu untuk huwa. Huwa itu artinya dia laki-laki.
dia laki-laki kataba, menulis. Huwa, dia laki-laki yaktubu, sedang menulis. Kalau fi'il mudhari bentuknya itu adalah saya, itu pakai hamzah. Sa'aktubu. Sin itu artinya akan. Nah, jadi hamzah di depannya artinya saya menulis. Fi'il mudhari kemasukan sin, kemarin di materi di awal, maka dia artinya menjadi akan. Saya akan menulis. Nah, karena fi'il mudhari ini tidak bertemu dengan sesuatu, masih orisinil. Kemudian juga sebelumnya tidak ada lafaz yang mempengaruhinya, maka dia rofanya tetap menggunakan dhamma. Sin ini tidak mempengaruhi ya. Sin ini hanya apa ya? Aksesoris yang memiliki makna akan. Kemarin kalau fi'il mudhari itu kan ada sin, ada saufa. Kalau sin itu akannya berarti dalam waktu dekat. Kalau saufa masih jauh. Misalnya saufa yakumu saufa takumu al-qiyamah. Saufa takumu akan berdiri atau akan terjadi al-qiyamah, kiamat. Nah, berarti kan masih lama. Itu pakai pakai saufa. Tapi kalau sin itu berarti akannya dalam waktu dekat. Yang nomor I, atilmidatu, murid-murid perempuan. Mereka nasyitotun, giat-giat atau rajin-rajin. Atilmidatu, murid-murid perempuan itu nasyitotun adalah orang-orang yang rajin. Nah, nasyitotun ini tanda rofanya domah, alasannya karena berupa apa ini? Antara keempat jawaban ini. Mungkin yang menjawab Pak Dedi, mungkin Pak Dedi. Apa Pak Dedi ini? Karena dari tadi yang menjawab Bu Ina ini. Nah, ini laki-lakinya ada banyak tapi belum dengar jawabannya saya. Gimana Pak Dedi? Nasyitotun ini yang mana? Apakah isim mufrad? Apakah jamak taksir? Apakah jamak muannats salim? Kalau fi'il kan bukan karena belakangnya tanwin berarti bukan karena tidak ada fi'il yang tanwin. Enggak tahu ini Pak Ustaz. Tidak tahu. Atau jawab aja Pak Dedi. Mungkin yang mana ini? Oh, materinya belum nyimak. Oh, materinya belum nyimak. Iya. Ini kan bentuknya atil midhatus itu orangnya banyak. Jadi 3 lebih. 3 lebih. Jadi Jamak nasitotun ini juga orangnya banyak. jamak Murid-murid perempuan itu adalah orang-orang yang rajin. Itu kalau kita artikan perlafatnya. Berarti jamak muannas. Nah, berarti jamak mu'annas salim. Salim. Ya, berarti ini jamak mu'annas salim. Ini kalau bentuk mufradnya atil midhatu ini juga jamak mu'annas salim. Ini atil midhatu. Nah, kalau nasyitotun ini bentuk mufradnya nasyitotun. Nah, atil midhatu nasyitotun. Nah, ketika berubah ke jamak mu'annas salim 3 orang atau lebih, maka atil midhatu ditambah dengan alif tak panjang. Atil midhatu. Nasyitotun, nasyitotun. Nah, ini masih yang domah saja ya. Untuk i'rab rofa. Mungkin ada pertanyaan dari seluruh peserta mungkin. antara sepertinya paham. Ustaz. Sepertinya paham. Sebenarnya teorinya itu kan mudah. Teorinya itu mudah. Yaitu tanda rofa itu yang pertama adalah domah. Domah terletak di mana saja? Satu di isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari. Nah, ternyata PR kita bukan ini. PR-nya malah isim mufrad itu bentuknya seperti apa ya? Jamak taksir itu seperti apa? Jamak muannats salim seperti apa? Fi'il mudhari itu yang mana? Nah, ternyata PR-nya yang itu. Nah, jadi jurumiyah itu sebenarnya materi yang sangat ringan. Nah,
Kemudian permasalahannya bukan di nahwunya yang sulit, kadang-kadang apa ya, pemahaman orang itu nahwu itu sulit. Nah, ternyata bukan nahwunya yang sulit, tapi bahasa Arabnya atau kosakatanya masih kurang, atau belum mengenal tadi isim mufrad seperti apa, jamak taksir seperti apa. Itu ternyata PR-nya. Nah, walaupun seperti itu, orang Indonesia itu terkenal di Jazirah Timur Tengah. Di Timur Tengah itu ketika di perkuliahan, mereka kalau urusan nahwu nilainya 99 ke atas, 90 ke atas. Ceritanya teman-teman yang belajar di luar negeri, kuliah di luar negeri itu kalau urusan nahwu, orang Indonesia jagonya. Karena di pondok-pondok pesantren itu hafalannya luar biasa. Nah, tapi kalau pemahaman bahasa Arabnya mereka masih kalah. Justru orang Arab sendiri pelajaran nahwu itu jelek-jelek, 70, paling bagus paling 80. Ada 90 itu satu kelas mungkin 1-2 orang. Yang paling banyak adalah nahwunya atau gramatikal bahasa Arab nilainya jelek-jelek. Kayak kita di pelajaran sekolah mungkin ya. Kita dijejeli atau diberikan pembelajaran bahasa Indonesia itu kan teori banyak sekali kan. Nah, orang Indonesia itu memang kalau masalah teori paling pintar. Nah, jadi kita kadang-kadang apa ya, metode belajarnya sebenarnya ya yang diberikan oleh guru-guru kita nggak salah. Cuma kita belum apa ya, belajar sendirinya kurang, belajar mandirinya kurang. Kadang-kadang hanya menerima di kelas, di luar kelas kita kurang. Saya sendiri juga seperti itu. Nah, dengan mengajar ternyata saya juga tambah paham lagi. Dulu ketika saya masih belajar itu belum paham. Bahkan tidak hanya satu kali belajar. Ketika di madrasah, sore ngaji jurumiyah. Kemudian madrasah di malam hari ngaji jurumiyah. Di pondok pesantren jurumiyah lagi. Mulai agak paham. Kemudian diperintahkan untuk ngajar jurumiyah. Alhamdulillah lebih paham lagi. Nah, sehingga dengan khatam berkali-kali itu menjadi tambah paham, dan teman-teman sudah merasakan dengan jurumiyah ini ternyata kita sudah bisa membaca kitab. Nah, jadi jangan dibayangkan ketika orang itu bisa membaca kitab, baru nanti ketika belajarnya alfiyah. Tidak, justru di jurumiyah ini adalah kesempatan untuk orang itu bisa baca kitab. PR-nya adalah dengan memperbanyak kosakata kalimat bahasa Arabnya itu aja sebenarnya. Nah, kemudian teori yang ada jurumiyah sudah cukup. Teori yang ada di jurumiyah sudah cukup. Ada pertanyaan lagi mungkin? Sementara sampai di sini kayaknya Pak sudah Sementara agak sampai di sini ya. Ya, kalau begitu kita coba beralih ke yang ini. Ini kok terhalang sama. Nah, kemarin soal latihan berikutnya kan ini ya, wawu ini ya. Berikutnya adalah terkait dengan wawu. Tanda rofa yang kedua terletak pada wawu. Tadi doma, sekarang wawu. Saya perbesar dulu. Nah, ini wawu. Najaha al-mujtahiduna. Najaha telah sukses. Siapa al-mujtahiduna? Orang-orang yang bersungguh-sungguh. Najaha telah berhasil, telah sukses. Siapa al-mujtahiduna? Orang-orang yang bersungguh-sungguh. Nah, wawu ini menjadi tanda i'rab rofa terletak pada dua tempat saja, yaitu jamak mudzakkar salim atau asmaul khamsah. Nah, di sini mujtahiduna pakai wawu. Ini isim mufradnya adalah Jamak al-mujtahid. muzakkar. Nah, ini berarti jamak mudzakkar salim ini ya. Nah, ini bentuk mufradnya al-mujtahid, orang satu yang bersungguh-sungguh. Tapi kalau banyak
jamaknya adalah jamak mudzakkar salim dengan wawu nun al mujtahiduna. Oke, ini jamak mudzakkar salim. Al mu'minuna, orang-orang mukmin itu farihuna, bergembira bi syahri ramadhana, dengan adanya bulan Ramadan. Al mu'minuna ini jamak mudzakkar salim apa asmaul khamsah? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim juga. Farihuna itu juga dengan wawu dia rofaknya ini. Nah, ini apa ini? Jamak mudzakkar salim apa asmaul khamsah? Saya belum paham asmaul khamsah itu cirinya apa. Ya, belum baca dengan Asmaul betul. khamsah. Asmaul khamsah itu asmaul khamsah berarti ada 5 ya. Isim yang 5. Ada abun, ahun, hamun, fu, dan dzu. Nah, ini asmaul khamsah. Abun itu artinya adalah ayah. Abun artinya ayah. Ahun artinya saudara laki-laki. Nah, jadi abun itu bisa abuka ayahmu, atau abika pakai ya, atau pakai alif abaka. Nah, nanti tergantung dia rofa, nasab, atau jer. Ahun juga seperti itu. Akhuka, saudaramu laki-laki. Bisa akhika, bisa akhoka. Hamun itu artinya mertua laki-laki. Bisa hamuka, bisa hamika, bisa hamaka. Fu itu artinya mulut. Bisa fuka, bisa fika, bisa faka. Zu artinya orang yang memiliki. Zu malin, orang yang memiliki harta. Bisa zu malin, zi malin, bisa za malin. Nah, itu asmaul khamsah. Jadi kalau asmaul khamsah itu 5 ini, berarti farihuna ini asmaul khamsah atau bukan? Atau jamak mudzakkar salim? Bukan Jamak berarti. mudzakkar salim. Nah, ini berarti jamak mudzakkar salim. Ini kalau orangnya satu itu farihun. Kalau orangnya banyak, farihuna. Nah, ini kalau rofa itu pakai wawu semua. Nanti kalau dia nasab atau jer itu pakai ya. Al-mu'minina, farihina. Mujtahiduna kalau nanti nasab dan jer pakai ya juga. Mujtahidina. Nah, itu maksudnya pakai wawu. Jadi bukan pakai ya, tapi pakai wawu. Abuka, ayahmu itu dzu nasabin, adalah orang yang memiliki nasab syarifin, yang mulia. Abuka, apa ini? Asmaul khamsah atau jamak mudzakkar salim? Asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Asmaul khamsah berarti ya. Kemudian dzu nasabin, orang yang memiliki nasab. Asmaul khamsah apa jamak mudzakkar salim? Asmaul khamsah. Asmaul khamsah juga. Nah, di sini ketika rofa asmaul khamsah pakai wawu. Jadi bukan abaka, abika juga bukan. Dzu itu pakai wawu juga, bukan zi, bukan za. Nanti kalau nasab pakai fathah, abaka, za nasabin. Kalau jer pakai ya, abika, zi nasabin. Nah, jadi ini ketika rofa dia pakai wawu. Namanya asmaul khamsah, yaitu isim yang 5. Yang D, roja'a akhuka. Roja telah pulang, siapa akhuka, saudaramu laki-laki. Apa ini akhuka ini? Asmaul khamsah. Asmaul khamsah juga. Nah, ini pakai wawu. Akhuka, bukan akhika, bukan akhoka. Abu Bakrin as-Siddiqu hamu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakrin, Abu ini apa ini? Asmaul khamsah atau jamak mudzakkar salim? Asmaul khamsah. Asmaul khamsah, bukan Aba Bakrin, bukan Abi Bakrin. Nah, karena ini rofa pakai wawu. Hamu Rasulillah, hamu Asmaul asmaul khamsah. khamsah lagi ya. Bukan hami, bukan hama. Nah,
karena dia rofa pakai wawu. Itu maksudnya rofanya dengan wawu seperti itu. Nah, mungkin yang wawu ini ada pertanyaan. Mungkin kelihatannya semakin mudah untuk memahami ketika tambah-tambah latihannya. Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami yang ini? Atau ada pertanyaan mungkin? Tadi yang itu, Ustaz, yang apa? Abi. Tadi yang kasroh itu kan jadi abika gitu ya. Abi. Iya, ya. Itu artinya jadi apa? Kalau abi itu apa? Bukan bapakku, kanya kamu. Iya, Ustaz. Bapakku, kanya Abika itu kan bukan terlepas ya, tapi jadi satu ya. Jadi abi. abika di situ yaknya bukan berarti ayahku bukan, tapi ya di situ sebagai tanda i'rab jernya. Nah, seperti wawu ini bukan berarti kalau wawu kan biasanya orang banyak ya kan. Bukan berarti wawunya adalah mereka banyak, bukan. Di sini wawunya adalah sebagai tanda rofaknya. Itu aja. Nah, jadi abika Berarti bukan tetap artinya ayahku mu gitu kamu bukan. Nah, berarti abuka, abika sama abaka itu artinya sama. ayah. Nah, cuma yang membedakan hanya ketika rofa, nasab, dan jernya nanti menggunakan huruf yang mana. Apakah wawu, ya, dan atau fathah. Kalau rofa berarti pakai wawunya. Kalau jer nanti pakai kasrohnya. Kalau nasab pakai fathahnya. Al-mu'minuna sama al-mu'minina. Maknanya sama. Yang membedakan adalah tanda rofaknya menggunakan wawu. Tanda nasab jernya menggunakan ya-nya. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Ya, so, sedikit-sedikit Sedikit-sedikit. bertambah. So. Sedikit-sedikit insya Allah bertambah. Mungkin dari peserta ini ada yang belum pernah kita dengar suaranya, ini dari siapa ini? Lilia. Ya Ustadz, Ah ya, Alhamdulillah. Nah, ini menyimak. ketinggalan Oh, pas ketinggalan. udah, iya pas enggak apa zoomnya ketinggalan, jadi belum pernah ikut. Baru berapa kali ikut, ketinggalan terus. Tadi nanya sama teman, makanya dapat linknya. Ya, Baru Alhamdulillah. ingat. Nanti mungkin bisa dilihat zoom yang sebelum-sebelumnya supaya apa itu ya, ter bisa dipahami dengan baik. Karena kalau langsung itu biasanya belum mengikuti zoom yang sebelumnya, biasanya bingung nanti. Ya Nah, Ustadz, kalau nanti baca lagi. mungkin ada pertanyaan mungkin terkait dengan materi ini sampai di sini. Sementara dipahami dulu Ustadz. Sementara dipahami dulu. Ya, Alhamdulillah. Kalau begitu kita lanjut ya. Ini lanjut ke yang ini. Isim tasniyah ini ya. Isim tasniyah itu kalau rofa dia pakai alif. Nah, isim tasniyah itu kalau rofa dia pakai alif. Isim tasniyah kalau rofa dia pakai alif. Contohnya di sini adalah rojulani. Dua laki-laki. Rojulani dua laki-laki. Nah, dia rofa. Tanda rofanya adalah alif. Alasnya kenapa? Karena ini adalah isim tasniyah. Nah, jadi ini adalah isim tasniyah semua. Nah, kalau isim tasniyah dia rofa, maka pakai alif. Nanti kalau nasab dan jer dia tidak pakai alif lagi, tapi pakai ya. Maka contohnya di sini adalah seperti rojulaini. Nah, pakai ya. Seperti tadi saya contohkan waladani, waladaini di atas tadi. Nah, di sini rojulaini. Kalau dibuat mufrad, maka ar-rajulani ini isim mufradnya. Mungkin ada yang tahu apa isim mufrad dari rojulani dan rojulaini? Rojulun. Rojulun, ya, ar-rojul ini ya. Ini adalah bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya. Ar-rojul. Nah, ini adalah bentuk mufradnya.
Kita lanjut kepada yang nomor 2. Asa ikoni. 2 sopir. Asa ikoni 2 sopir itu mahironi. Keduanya mahir, jiddan sangat. 2 sopir itu sangat mahir. Nah, di sini berarti asaik itu adalah isim tasniyah. Rofa, tanda rofanya adalah alif, alasnya karena ini adalah isim tasniyah. Nah, jadi dia kalau tidak rofa bukan menggunakan alif, tapi menggunakan ya, asaiko ini. Nah, gitu. Apa bentuk isim mufradnya? Silakan. Mungkin ada yang tahu. Asa ikon, asa ikon. Ya, asaik Betul. gitu ya. Asaik, asaiko di sini berarti ya. Atau asaiku. Asaik itu adalah isim mufradnya. Kalau mahiro ini kalau tidak rofa dia berarti mahiro ini. Apa bentuk isim mufradnya berarti? Mahir. Mahir. Ya, berarti tidak ada tambahan alif nun atau ya nunnya. Itu untuk bentuk isim mufradnya. Semakin gampang ini ya. Al-mudarisani. 2 pengajar itu kodimani. Keduanya datang. Min hadromauta dari Hadramaut. Al-mudarisani berarti bentuk selain mudarisani bentuk isim tasniahnya bagaimana berarti ini? Terus saini. Al-mudarrisaini. Nah, jadi bentuknya kalau pakai ya al-mudarrisaini. Kalau rofa pakai alif, nanti kalau nasab dan jernya pakai ya al-mudarrisaini. Kodimani. Kalau bentuk pakai ya-nya seperti apa? Kodimaini. Kodimaini. Al-mudarrisani isim mufradnya adalah Mudarrisu. al-mudarrisu. Kodimani isim mufradnya adalah Kodim. kodim. Ya, kodim artinya datang. Al-mumarridotani 2 perawat itu nasyitotani rajin keduanya. Nah, ini bentuk isim mufradnya apa ini? Al-mumarridu. Al-mumar Idotun. kurang Oh iya. al-mumarridotu. Nah, Mumarridun. al-mumarridotu. Iya kan mu'anas ya. Mu'anas ya. Perawatnya ini perempuan. Mu'anas. Kalau tanpa tak marbuto, al-mumarridu itu Laki-laki. Laki-laki. perawat laki-laki. Al-mumarrid ini untuk laki-laki. Ini untuk mu'annasnya al-mumarridu. Nasi totani apa bentuk isim mufradnya? Nasi totun. Nasi totun ya, nasi totun. Nasi totun. Ini untuk mu'annas, untuk mumarido. Tapi kalau untuk yang laki-laki, ini berarti nasitun berarti. Ya, kalau al-mumarridu nasitun. Kalau al-mumarrido itu nasitotun. Kalau al-mumarridu untuk tasniahnya berarti al-mumarridoni nasitoni. Itu untuk perawat yang laki-laki. Asayarotani jadi datani. Asayarotani. Apa bentuk mufradnya? Sayyarotun. Asayarotu ya. Asayarot. Jadi datani bentuk isim mufradnya. Jadi datun. Jadi datun. Ya. Jadi datun. Jadi asayarotu jadi datun. Nah, mungkin sampai sini ada pertanyaan mungkin.
Kalau dipandu sama Pak Ustadz enak, tapi kalau nggak mau ngerjain sendiri kok nggak berani. Iya, kalau gini jadi tambah paham berarti ya. Ya Ustadz. Setiap kelas itu cara mengajarnya saya berbeda-beda, tergantung pesertanya. Kalau kemarin itu saya tidak menggunakan seperti ini, langsung saya kasih soal di PDF, kemudian mereka mengumpulkan. Nah, kemudian saya lihat di grup ini kayaknya perlu apa ini namanya, sedikit-sedikit seperti ini. Nah, lebih bisa dipahami dengan baik daripada dikasih soal banyak, kemudian mengerjakan saya koreksi. Ternyata kurang-kurang maksimal kemarin kalau pesertanya, ya tergantung pesertanya. Ada Ini juga masih kelas, awam. ya masih awal. Ada juga kelas itu yang mereka terdiri dari ustadz-ustadz dan orang-orang yang sudah bisa berbahasa Arab atau nahwunya sudah bisa. Jadi ketika masuk langsung pakai kitab yang tidak ada harokatnya. Walaupun di awal itu tidak ada pengelasan, karena memang jurumnya itu untuk awal, untuk dasar. Nah, mungkin orang yang sudah mahir tetap ikutan itu biasanya memang mereka ingin apa ya, mengambil faedah, mungkin tata cara eh, jurumiyah ini, metode untuk memahamkan ke orang lain seperti apa. Nah, kalau di kami itu dengan cara memperbanyak contoh. Nah, kalau kita membaca jurumiyah di kitab itu contohnya sedikit sekali. Koma zaitun, ja'a zaitun wa amrun, doroba zaitun amron. Nah, kenapa contohnya sederhana? Karena memang awal konsumsi dari kitab tersebut bukan sebagai kitab penjelasan yang panjang. Dengan maksud adalah orang yang belajar itu sebenarnya mereka harusnya sudah memiliki pemahaman bahasa Arabnya dulu. Nah, karena kita berangkatnya tidak seperti itu, maka harus kita berikan contoh yang banyak. Nah, jadi teori dan praktek itu harus kita perbanyak prakteknya dengan cara seperti ini. Di antaranya, seperti ini. Yang terakhir ini ya, isim tanda rofa yang terakhir itu adalah subutun nun atau adanya nun. Nah, yang kelihatannya belum ada yang mengerjakan. Entah karena bingung Belum ngerti. belum mengerti. Iya. Saya kemarin ini buatnya masih kemarin juga. Jadi ini kok ada tulisan show me how. Escape aja kayaknya itu. Nah, ini sudah. Nah, ini subutun nun, adanya nun, i'rab rofa itu terletak pada af'alul khamsah. Tadi kan asmaul khamsah. Nah, kalau ini adalah asmaul khamsah, af'alul khamsah. Kalau asmaul khamsah isim yang 5. Kalau af'alul khamsah itu fi'il yang 5. Nah, fi'il yang 5 itu apa saja ini? Ya ta'alamani atau kurang besar ini mungkin. Nah, sekian. Ya ta'alamani, ini ya ta'alamani, kemudian tata'alamani, kemudian ya ta'alamuna, kemudian tata'alamuna, yang terakhir tata'alamina. Nah, tapi sebelum kita menjelaskan yang keempat-empatnya ini, nah, sebelum kita menjelaskan kelima-limanya ini, kita perlu tahu asal fiilnya dulu. Nah, isi asalnya itu ta'alama. Ta'alama itu untuk dia laki-laki. Ta'alama untuk dia laki-laki. Satu ya, dia laki-laki satu telah belajar. Ini fiil matinya. Kemudian fiil mudhari'nya adalah ya ta'alamu. Dia laki-laki satu sedang belajar. Nah, yang kita rubah ke bentuk af'alul khamsahnya itu yang fi'il mudhari'nya ini.
Yang kita rubah ke bentuk af'al khamsah itu fi'il mudhari'nya ini. Dari ya ta'alamu. Dia laki-laki, 1 sedang belajar. Kalau dia laki-laki, 2 sedang belajar, tinggal menambahkan alif dan nun. Ya ta'alamani. Artinya dia laki-laki, 2 sedang belajar. Nah, ini af'al khamsah bentuk yang pertama ini ya. Tinggal menambahkan alif dan nun di belakangnya. Terus bentuk af'al khamsah yang kedua. Dia perempuan 2. Nah, ini kita harus tahu ya ta'alamu itu untuk laki-laki. Untuk dia perempuan 1, huruf depannya, huruf mudhari'ahnya itu tak, bukan ya lagi. Tapi ta ta'alamu, artinya dia perempuan sedang belajar. Kalau 2 orang perempuan sedang belajar, dia perempuan 2 sedang belajar, berarti tinggal menambahkan alif dan nun. Ta ta'alamani. Ya ta'alamani 2 laki-laki sedang belajar. Ta ta'alamani dia perempuan, 2 orang sedang belajar. Sebentar, sampai sini mungkin bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Nah, kita lanjutkan. Terus bentuk af'al khamsah yang ketiga adalah untuk mereka laki-laki. Nah, dari ya ta'alamu ini tinggal menambahkan wawun nun. Ya ta'alamuna, berarti mereka laki-laki sedang belajar. Kemudian bentuk yang keempat, kalian laki-laki. Depannya diganti tak, ta ta'alamuna. Wawun nunnya tetap, depannya diganti tak, ta ta'alamuna. Bentuk yang terakhir adalah kamu perempuan 1. Dari tata alamu ditambah dengan ya nun di belakangnya. Tata alamina, kamu perempuan 1 sedang belajar. Nah, ini yang dinamakan af'alul khamsah. Ketika dia rofa, nunnya itu subut harus ada. Subut itu artinya tetap. Nah, nanti di nasob, di jazm, nunnya hilang. Tinggal ya ta'allama, tata'allama, ya ta'allamu, tata'allamu, tata'allami. Nah, seperti itu. Kalau rofa, nunnya harus ada. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya, nanti akan kita berikan contoh-contoh dalam kalimat itu seperti apa. Sekarang latihan dulu di sini, yaitu dari hafidhu. Hafidhu, yahfadhu, menghafal. Yahfadhu itu adalah dia laki-laki 1 sedang menghafal. Kalau dia perempuan 1, Tahfid, tahfad. tahfad ya. Kalau perempuannya 1, kalau dia perempuan tahfadhu ya, betul. Kalau dia 2 laki-laki, ini berarti. Iya, padani. Nah, yahfadhoni, yahfadhoni. Yahfadun. Sekarang kalau ini dia perempuan 2. Tatahafadoni. Yang Tata ay tatahaf tatahafadoni. Nah, kita jangan sampai terkecoh dengan bentuk depannya tata alamani. Ini kan bentuknya tahfadhu. Kalau ini memang tata alamu. Oh, Kalau tahfadhu berarti berarti Fadhoni. tatahfadoni. tahfadhoni. Tahfadoni. Saya tulis saja. Tahfadhoni. 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 Kemudian kalau mereka laki-laki banyak, di sini ya ta'alamuna. Berarti yahfadhu berubah menjadi Yahfaduna. yahfadhuna. Tata'allamuna, depannya ta, belakangnya wawun nun. Kalian laki-laki. Kalau yahfadhu berarti berubah menjadi Tahafaduna. Tahafaduna. tahfadhuna. Nah, Tahfaduna. tahfadhuna. Yang depan berubah menjadi ta.
tahfadzuna. Nah, tahfadzuna. Tata'allamina. Kalau tahfadzu berubah menjadi Tahaffadina. haknya tetap sukun. Haknya tetap sukun Pak Didi. Fadina. Tahfadina. Ya, Tahfadina. tahfadzina. Tahfadzina. Ya, sebenarnya yang males itu ngetik bahasa Arabnya. Ngetik bahasa Arab itu memakan waktu yang lama. Nah, ini berarti kita sudah mencoba yafadhu tadi jadinya yahfadhuni. Kemudian di sini yahfadhuna. Nah, kita lanjut lagi kataba. Kataba telah menulis. Kataba telah menulis. Kalau yaktubu sedang menulis. Kataba telah menulis. Yaktubu sedang menulis. Berarti untuk bentuk dia laki-laki dua menulis berubah menjadi apa di sini? Yak kata Yaktaba. tabani. Yaktabani. Masih kurang tepat. Yakataban. Yakataban. Yahfadhu jadi yahfadhoni. Yaktubu Yaktubani. yaktubani. Nah, yaktubani. Tapi fatah semua itu kataba. Kalau itu kan ada sukun yahfadu. Tapi kalau kataba kan kasroh apa? Yaktubu ini kan kafnya sukun, taknya doma. Nah, taknya itu harokatnya nggak berubah. Yang berubah hanya yang terakhir, baknya itu. Nah, jadi yang di fathah hanya baknya saja Pak Didi. Yaktubani. Nah, seperti ini. Yaktubani. Dia laki-laki dua sedang menulis. Kalau dia perempuan dua, contohnya tahfadzoni. Yak Ini kan yaktubani. Ini kan kalau dia perempuan satu kan taktubani, taktubu. Kalau dia perempuan satu menulis taktubu, kalau dia laki-laki yaktubu. Nah, dari taktubu kita bentuk ke dua, dia perempuan dua. Taktuban. Nah, taktubani. Taktubani. Kemudian kalau mereka yaktubu berubah menjadi Yaktubuna. yaktubuna, ya betul. Kalau kalian berubah menjadi Taktubuna. taktubuna, ya betul. Kalau kamu perempuan satu menulis Bina. Taktabina. Tubina. taktubina, ya taktubina. Nah, ini memang perlu latihan terus. Makanya soalnya banyak. Saya tambah satu lagi terakhir ini jalasa ya jelisu. Jalasa telah duduk, ya jelisu sedang duduk. Ya jelisu berarti untuk Ya, dia laki-laki satu. jilisan. Kalau dia Ya, perempuan jilisan. satu, ya ini berarti ya jelisani, betul. Kemudian kalau dia perempuan Ya, dua, jilisan. Tajlisani. tajek lisani, betul.
Kalau Ya mereka laki-laki, mereka ya laki-laki, jelisuna. yajlisuna. Betul. Kalian laki-laki duduk, Ya jelisuna. Tajlisuna. tajlisuna. Yang terakhir, kamu perempuan. Satu, sedang duduk. Tajlisina. Tajlisina. Tajlisina, ya. Nah, ini namanya af'alul khamsah. Jadi ketika rofa dia ada nunnya. Nanti ketika nasab dan jazm nunnya hilang semua. Nah, ini namanya af'alul khamsah. Fi'il yang 5. Rofa itu lupa apa Ustaz? Rofa itu apa ya? Kasroh. Rofa itu doma. Oh, doma. Ya, rofa itu hukum asalnya doma. Hukum asalnya doma. Tapi tidak semua doma karena tadi ada doma, ada apa lagi tadi? Ada alif, ada wawu, ada nun ini. Nah, tapi apa itu? Yang teratas adalah doma. Kalau nasab itu yang teratas adalah fathah. Kalau jer yang teratas adalah kasroh. Kalau jazm itu yang teratas adalah sukun. Itu rofa, nasob, jajem namanya apa? I'rab. I'rab ya. I'rab ya. Rofa, nasab, jer, jazm itu adalah i'rab. Nah, jadi nanti sampai ke belakang kita akan seperti itu. Ini i'rabnya apa? Oh, ini i'rabnya rofa. Tanda rofanya apa? Doma. Oh, ini i'rabnya apa? Fi'il ini. Ini i'rabnya rofa. Tandanya apa? Adanya nun. Nah, contohnya itu. Nanti ini belum ke kalimat ya. Nanti kalau sudah di kalimat ada posisi-posisinya sebagai rofa apa nasab atau jer itu semakin kita semakin tambah paham lagi. Untuk mengawali nanti ke kalimat, jadi ketika kita sudah paham fi'il apa itu fi'il, isim itu apa, nanti semakin mudah kita memahami kalimat. Karena kalimat bahasa Arab itu ya kalau nggak fi'il ya isim, terus huruf. Kalau huruf kan gampang ya kan. Yang kadang-kadang sulit membedakan tuh fi'il dan isimnya. Nah, semakin banyak kita latihan, nanti tanpa kita mikir, oh ini fi'il, oh ini isim. Nah, seperti itu. Ya memang awal-awalnya kita harus menganalisisnya satu persatu. Nanti kalau sudah terbiasa latihan seperti ini, semakin apa ya, kosakatanya juga semakin bertambah. Kemudian seperti tadi, mungkin di awal-awal masih menerka-nerka, semakin ke bawah semakin lancar. Oke, sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan dari peserta mungkin. Pak Dedi, Bu Ina, kemudian Kalau saya sih Bu Lilia, materi Pak Kurnia. itu kan bisa nyimak di awal aja itu ya. Sama jum-jum aja ini. Kalau Ya, ya. materi-materinya sama sekali saya nggak bisa. Bisa ngeburu nggak itu Pak? Gimana? Maksudnya gimana? Nggak bisa disimak, Pemah terputus-terputus Pak Dedi. Mi Umi.